saya Yeti Charlie Charlie. Kali ini kita akan membahas IKSL 2.0 yang kita trial sama-sama. Kalau kemarin saya trial sendiri, sekarang kita trial lagi. Ya. IKSL ini adalah platform untuk internal KSLink sistem yang ada di Exporter. Kita langsung aja exporter.com, lihat di programnya, kita klik, dia sudah langsung terbuka, direct langsung login. Kita lihat di sini ada menu, ada home. Kalau home ya kembali ke home. Nah, di sini ada logcat. Logcat ini sama dengan yang di sini ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau membuka log kita yang ada di Exporter, tinggal klik di Exporter. Ada yang ada di iQuota, dan seterusnya ya. Jadi ini log kita yang sudah kita upload di platform di Exporter. Aktivasi di Exportable. Di Exportable itu ada empat program ya. Ada iQuota, Vacation on the Air, ada iQuota, Temples on the Air, itu untuk Temples, Palace, terus Benteng ya, Fortress ya. Terus ada Lake sama ada River gitu ya. Jadi ada 4 program di Exportable. Terus ada iQuota kita, di sini ada iQuota, which is on the air, seperti teman-teman sudah tahu ya, ini paling duluan buat kita ada di program kita ya, paling duluan, sebelum diekspor ada iQuota dulu ya, habis itu ada iQuota dan iQuota. Nah, saya pernah aktivasi di diekspor, tinggal klik ya, kita masuk aja nih bicara IKSL, kita klik, maka akan tampil di sini log pertama default itu log saya sebagai aktivator. Nah, saya udah pernah aktivator nih, ya. Aktivasi apa aja? Kita lihat di list. Nah, sini ada satu Danau Bandar Kayangan. Ini ya, Danau Bandar Kayangan. Nah, inilah CSR-nya ya. Ini ditampilkan penerima, teman-teman bisa tambah di sini, tampilkan 10 misalnya. Nah, maka akan ditampilkan maksimal ya. Karena saya punya 7 kompon KSL saja waktu aktivasi Danau Bandar Kayangan, yaitu ini CSR-nya kita bisa lihat di sini. Terus kita lihat fitur inbox dan outbox. Nah, ini tentu teman-teman sudah paham ya. Inbox dan outbox. Apa itu inbox? Inbox ketika orang mengirim KSL untuk kita, itu kita terimanya di inbox kita. Ya. Kalau kita mengirim ke orang, maka dia ada di outbox kita. Jadi sekarang ini tidak satupun dari inbox atau outbox saya ini yang menyala ya. Kita perhatikan ini kabel aja ya, tidak menyala. Artinya saya sudah ada kompon KSL, tapi kenapa outbox saya tidak menyala? Harusnya kan menyala ya. Saya kalau mengirim KSL, iKSL ke KSL ini yang sudah terkonfirmasi ini, harusnya outbox saya menyala. Nah, bagaimana cara menyalakannya? Tentu kita setting dulu. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Baik. Langsung aja ke proses setting teman-teman ya, dipilih dulu aktivasinya. Ini sudah kita pilih aktivasi dan Bandar Kayangan, terus kita create IKSL card ya. Ini caranya ya, kita pilih aktivasi, kita klik create. Jadi ini tandain ya, ini belum ada yang nyala, belum ada yang bisa diklik. Saya klik ini nggak bisa. Nah, terus kita create IKSL, kita pilih aktivasinya ya, terus kita create IKSL. Oke, kita lihat kita dibawa ke satu tampilan pilihan mau pakai template atau pakai custom. Nah, ya teman-teman ya, kita perhatikan di sini saya punya 8 template yang nganggur atau yang free ya, bisa dipakai semua ini. Ya. Tapi buat teman-teman yang free membership ya, itu member biasa, itu hanya dibatasi satu template saja. Tapi template bisa diganti terus ya teman-teman, jangan khawatir. Dia bisa diganti backgroundnya. Jadi cukup satu template aja kalau yang free, tidak ada masalah. Saya punya banyak, jadi saya bisa save gitu ya. Jadi tinggal pindah aja mau pakai yang gitu. Itu aja pengertiannya. Tapi secara penggunaan ada beda ya. Paling ya ganti aja. Oke, langsung kita masuk ke template 1 ini teman-teman yang free membership ya, anggap 1 saja ya. 1, kita klik aktif dia ya, sudah aktif, berarti kita klik update setting. Ini tandanya kita mau pakai template nomor 1 ya. Setelah kita klik aktifkan, kita pakai template nomor 1, baru kita customize ya, kita klik customize.
Tampak ya nggak tadi ya? Sebentar, kita balik dulu ya. Waduh, nggak kelihatan ya, karena ada video saya di sini. Sebentar kita turunkan dikit atau kita kecilin ya. Kita kecilin, nah gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman nampak ya. Oke, template kita sudah pilih. Ini ada tanda aktifnya. Terus kita klik customize. Customize ya, biar dia akan terbuka di tab baru. Nah, di sini teman-teman akan dibawa ke beberapa background yang bisa digunakan. Default ya. Jadi kalau free membership itu dia dapat 4 background yang bisa dipakai secara bergantian. Ya, itu free, ada masalah dengan pakai aja. 1, 2, 3, 4 ya, Bali sama FPDX ini, terus post saat ini apa Beautiful Indonesia ini bisa dipakai semua, bisa gantian. Nah, secara default ketika kita meng-customize template yang pertama tadi, kita dibawa ke kita telah dipilihkan secara default yang nomor 1 ya, Bali ini ya, background Bali. Ya, tinggal kita kalau mau pakai ini silahkan bisa aja gitu ya. Do you want to keep current layout or reset to the default layout? Jadi maksudnya begini, kita pindah dari layout background Bali ke layout background radio ini. Kan beda ya layoutnya, tata letak call sign, tata letak data PSO, tata letak username, nama kita itu berbeda, tata letak QR code-nya itu beda. Antara Bali dengan radio ini saja pasti beda gitu ya, karena dia beda warna, beda desain gitu ya, nggak bisa disamakan gitu. Nah, ini pilihannya apa? Nah, kalau teman-teman pilih keep current layout, artinya teman-teman akan membawa layout Bali ini ke layout radio. Ya. Tapi kalau teman-teman reset to default, nah kalau saya pilihannya reset to default aja ya, pilih reset to default. Apa artinya? Reset to default, maka dia akan memakai layout yang sudah diperuntukkan untuk radio isu ini. Nah, jadi 4 background ini sudah saya settingkan default layoutnya, sehingga teman-teman tinggal pakai. Kalaupun mau merubah, rubah dikit-dikit lah, jadi nggak sulit ya. Nanti kita akan masuk ke bagian bagaimana merubahnya, menyempurnakan tata letak gitu ya. Layout itu tata letak, teman-teman yang tidak paham. Sekarang kita sudah masuk ke layout defaultnya radio ini ya, background radio ini. Kita lihat, kita pengen lihat, kita kepo mau lihat ya. Kita langsung preview aja. Klik di sini. Ini ada 2 floating menu ya, yang teman-teman di mana saja itu ini tetap ada ya. Kita tinggal klik preview. Nah, kita perhatikan. Nah, ini dia layoutnya. Ya. Ini layout default background radio ini ya. Kita nampak di sini udah ada logo ya, dari backgroundnya sudah ada logo. Tapi kalau dari website hanya memprint call sign, nama, data PSO, QR code, sama printed notification untuk diekspor. Ini tag website kita ya. Jadi yang bisa teman-teman rubah adalah perhatikan di sini. Pertama call sign, kedua nama. Ini kita bisa rubah ya. Habis itu data TSO. Nah, data TSO ini kita namakan di dalam ini namanya table ya. Nah, dia pengaturan table ya. Table itu data TSO semua di sini. Ini menyatu ya teman-teman. Nah, ini menyatu, tidak bisa dipisahkan. Ketika ini digeser ke kiri ke kanan, atas bawah, semua ngikut ya. Dia bisa kita kecilin, fontnya kita bisa besarin gitu. Jadi size-nya tergantung kita. Ini settingan defaultnya ya. Teman-teman nggak usah pusing karena defaultnya sudah kita settingkan. Kalau ingin menggunakan ini ya, tinggal update setting saja. Ini sudah dipakai ya, sudah terpakai ini. Ini artinya sekarang kita sudah men-setting template yang nomor 1 tadi dengan background yang nomor 2. Paham ya? Kita buktikan. Kita kembali ke log kita ya. Kita kembali aja langsung ke sini, log kita di export table. Kita lihat, teman-teman perhatikan tadi tidak ada yang bisa diklik, sekarang sudah ada yang bisa diklik ya. Ini outbox kita sudah terisi. Artinya semua chaser ini sudah terisi inboxnya karena kita sudah setting.
kita punya case lokat yang kemudian kita kirimkan ke mereka gitu ya. Kita buktikan bagaimana bentuknya. Nggak mungkin dong kita masuk ke akun mereka. Kita tinggal download aja ini, klik outbook ya. Pertama, klik outbook ini, download ya. Nah, proses download, nah, sudah selesai ya ini. Sudah selesai, YC5YC, BXP, B5 ya. Jadi setiap case lokat itu punya ID unik ya. Dia punya serial number, dia punya QR code, sehingga autentikasinya sangat-sangat valid ya. Nah, jadi nggak mungkin dipalsukan ya. Kita lihat, ini dia. Sebentar saya tampilkan. Nah, ini dia. Sebentar. Oke, kita lihat ya. Ini dia bentuknya. Oke. Jadi tadi kita melihat, kita mendownload yang punya Yankee Golf 2 Bravo Uniform Whiskey ya. Ini konsennya dari YC5YC. Nama di sini, QR code-nya di sini. Ini QR code kalau kita scan, pakai scan barcode, dia akan nge-link ke detail CSO case lokat ini. Sehingga dia nggak mungkin kalau dia nggak bisa di-scan, artinya palsu tuh case lokat. Nah gitu ya, cara memastikan bahwasanya ya ini case lokatnya asli gitu ya. Oke, data case-nya kita buktikan. Nah ini ada satu masalah saya perhatikan di sini. YC5YC/P ya, ini kan kita aktivator ya, /P. Ini kan agak keluar daripada garis ini ya. Ini kebesaran yang saya nyetingnya. Kenapa kebesaran? Kita perhatikan. Kita balik lagi ke setting tadi. Tadi setting tadi, customize-nya tadi. Nah ini ya. Kemudian perhatikan. Ini font size-nya kegedean ya. Font size-nya kegedean. Kenapa font size kegedean? Karena ini kita klik preview ya, memastikan klik preview ini. Kita lihat ini kan tampilnya tanpa slash P ya. Nah ini kan dummy ya. Jadi preview ini hanya menampilkan dummy. Jadi bukan data CSO yang asli gitu. Ini hanya dummy. Sehingga dia tidak menampilkan slash P-nya ya. Makanya saya nyetingnya ini saya pikir sudah pas, tapi karena kita sebagai aktivatornya pakai slash P, jadinya dia kelebihan. Teman-teman bisa mengakalinya dengan ini ya. Kita setting sedikit. Kita lihat di bagian call sign yang kegedean tadi ya. Nah, kalau call sign di bagian sini settingnya. Nah, ini perhatikan di call sign. Kita lihat font size-nya. Saya pikir 190 kayaknya pas ya. 190 ya. Kita coba 190. Kita update setting. Oke kan, kita preview. Kira-kira, nah masih proporsional ya dengan size nama kita ya. Jadi nggak ada masalah kalau ini kita kasih slash P, terus ini geser ke kiri dikit. Kita perhatikan. Kita masuk ke bagian mendownload hasilnya ya. Apa yang kita lihat, kita download lagi ulang. Kita lihat hasilnya. Oke, kita ambil. Mana dia? Kita buka ya. Nah, ini dia. Nah, ya sudah nggak terlalu besar ya. Sudah masuk dia ke dalam ini ya, background putih ini ya. Nah, teman-teman boleh menggeser ke kiri atau ke kanan. Ini kan kurang imbang ya. Ini sekalian saya ngasih tahu cara settingnya. Ini bisa kita geser ke kanan dikit karena ini terlalu rapat ke sini. Ini masih ada renggang. Oke, kita mainkan ya. Kita balik lagi ke bagian setting. Kita customize. Ya, kita customize lagi. Kita lihat. Tadi kita mau menggeser. Kita lihat ya. Kita mau menggeser mana dia tadi ini ya. Oh ini dia. Nah, ini kita mau menggeser ke kanan dikit ya. Ke kanan dikit. Perhatikan. Di sini font size sudah kita 190 kita kunci. Kalau dia mau menggeser ke kanan, ini value exposition. Exposition itu horizontal position. Jadi kalau horizontal position itu gesernya kiri kanan, horizontal gitu ya. Kalau vertikal naik gitu ya, naik ke atas ke bawah. Kalau horizontal dari kiri ke kanan ke kiri gitu ya. Pokoknya horizontal dari kiri. Itu exposition atau horizontal position. Nah, teman-teman bisa menggeser value-nya
Jadi kalau value-nya 0, dia mulai dari kiri habis ya. Kalau value-nya 0, kita buktikan. Kita ambil aja 0. Nah, kita tandain ya, ini 6 ya. Ini 86 ya tadi ya. Tandain, berarti kita mau menggeser ke kanan dikit, kita naikin satu aja 87. Nanti teman-teman mau buktikan dulu, ini kalau kita kasih 0, posisi call sign itu kemana perginya? Kita perhatikan, kita klik update setting, kita oke kan, kita preview kan. Lihat call sign-nya hilang ya di sini ya. Sebentar saya mau lihat dulu. Oke. Nah ini ya, di sini yang munculnya ya, di sini ya. Ini kalau 0 ya. Nah makanya, kalau teman-teman buat di 0, dia geser habis ke kiri. Oke, kita perhatikan, kita balikin. Berarti kita maunya, kalau kita, bagaimana kalau kita buat 50, update setting, pasti dia di tengah-tengah ya. Harusnya ya. Nah, betul ya, di tengah-tengah ya. Posisi call-nya di tengah-tengah. Jadi, teman-teman boleh membuatnya di tengah, boleh membuatnya di kanan, di bawah ini, terserah ya. Nah, kalau tadi kita mau menggesernya sedikit ke kanan ya, dari hasil akhir tadi, berarti 86 tambah 1 aja kita buat 87 ya. 87. Jadi 86 kita bagi 1, 87. Gimana di posisi kira-kira sudah pas belum dia? Nah, kalau kita preview, settingan dummy ini kayaknya kurang imbang kan? Nah, berarti kan ini. Tapi ingat, kalau kita sebagai aktivator, kita pakai slash P ya. Nah, call sign use-nya atau kita station call sign-nya adalah YC slash P, karena kita sebagai aktivator kita transmit di luar home base kita ya, portal. Makanya dia pasti bergeser. Nah, untuk melihat hasil realnya itu kita dengan cara mendownloadnya ya. Nah, kita update setting dulu. Update setting kita pastikan kita buka, kita download ya. Nah, itu sudah ya. Yang 11 ya kita buka. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah imbang ya, sudah agak imbang ya. Jadi tadi dia agak ke kiri, nah sekarang sudah imbang. Artinya, kalau settingan teman-teman suka seperti ini, silakan. Ini adalah settingan default yang kita buat. Tinggal rubah-rubah dikit. Kalau teman-teman mau dia di tengah, ya tinggal rubah aja. Tinggal dirubah aja. Posisinya sama-sama, expositionnya sama-sama dibuat 50. Maka dia akan kita coba aja. Biar teman-teman tidak penasaran, kita customize lagi. Kita customize, kita lihat ya, call sign position. Ini sama-sama, ini 87, kita buat 50. Habis itu namanya juga kita rubah. Kalau nama kita buat 5, mungkin 49 ya. Karena dikurang 1. Kalau tadi kan pasnya di atas X-nya 87, di sini X-nya 86. Artinya kalau dia digeser ke tengah di call-nya 50, ini 49. Kita buktikan. Benar apa enggak? Ini 50, ini kita jadikan 49. Oke. Kita update setting. Update setting, kita oke-kan, kita preview. Kita lihat posisi. Nah, benar ya? Ini dummy ya, ingat. Ini dummy masih ada seleksi kalau kita aktivator ya. Ada seleksi. Jadi itulah penjelasannya. Mungkin teman-teman sudah paham. Kita kembali ke kita masuk ke yang lain. Itu tadi baru call sign sama nama. Teman-teman sudah paham ya. Perhatikan ada di call sign itu ada dua font yang teman-teman free membership bisa pakai ya. Font nomor 1 ini sama font nomor 2. Oke. Yang lain terkunci untuk para admin. Nah, begitu juga font nama, font 1, 2 ini bisa dipakai secara gratis. Terus di bawahnya ada QR code ya. Tadi QR code kita perhatikan, ini QR code. QR code ini bisa mau kita taruh di mana aja, di layoutnya di mana aja, posisinya di mana aja bisa ya. Jadi kalau tadi seperti saya bilang, X sama Y position, X horizontal, Y position vertikal. Jadi kalau X position artinya dia geser ke kiri dan kanan gitu ya. Jadi kalau X positionnya 0, dia mulai dari kiri. Ya, kalau ini X positionnya sudah hampir 100 ini. Jadi dia dari 0 sampai 100 ya, 0 ke 100.
Nah, kalau Y positionnya atau vertical positionnya, nolnya di atas, di bawah 100. Oke, kalau ini udah hampir 100 juga berarti ya. Ini 100 kan? Posisi Kierkegaard. Oh ya, posisinya 87 dengan 77. Oke, jadi silakan teman-teman mau berkreasi, mau misalnya diletakkan posisinya di mana bagusnya kira-kira. Di sudut positionnya 0, Y positionnya 0 coba ya, atas harusnya ya. Apa saya ngaco ini udah malam nih. Kita review. Oh iya benar. X position 0, Y position 0. Jadi dia akan bergeser ke sudut. Kan teman-teman berkreasi mau ditaruh di mana saja terserah. Itu terserah. Tapi settingan default kita perhatikan. Ini kan background nomor 2 ya tadi kita pakai ya. Lihat 1, 2. Kita kalau mau kembalikan ke default tinggal klik aja daripada ribet pusing, klik ke default. Yes, reset. Default for background nomor 2 sudah di reset. Kita preview. Kita update setting dulu. Oke, kita preview. Maka dia akan kembali ke default ya, settingan default yang sudah saya set ya. Keyboardnya di kanan bawah, habis itu apa namanya mode tabelnya data CSV-nya ada di tengah, tapi di agak posisi mulai dari tengah ke bawah gitu ya. Terus call-nya ada di bawah gitu. Ini settingan default. Teman-teman silakan berkreasi sendiri dengan background ini. Mau ditaruh di bagian mana itu terserah kita yang kita yang tentukan. Jadi bebas, layout itu bisa dikreasikan sesuka teman-teman. Ya. Oke. Saya rasa kita sedikit membahas tentang Keyboard sudah tadi ya. Keyboard apa lagi ya? Keyboard, kayaknya nggak ada. Tapi Keyboard juga bisa disetting ya size-nya. Size-nya juga kita bisa kecilin. Perhatikan teman-teman, ini 3. Tadi defaultnya 400. Kita bisa kecilin sampai misalnya 250. Kita lihat 270 deh. Berapa besarnya kalau dia 270? Seberapa besar ya? Kita perhatikan. Tuh, jadinya begitu ya. Jadi agak ke atas dia. Jadi tinggal turunkan aja kalau memang mau kecil ini aja, tinggal diturunkan. Diturunkan digeser sedikit biar pernah dia dengan posisi serial number. Serial number ini unik ya teman-teman. Serial number itu tidak akan ada duanya. Gitu ya. Jadi pasti berbeda setiap kita. Ya, DXP ini dari DXportable. Terus abjad di depannya itu dia berasal dari mana? Misalnya dari DXportable itu dia D. Kalau dari iBota dia B. Terus 1, 2, 3-nya ini kode daripada log tersebut. Jadi log itu kodenya unik. Jadi mungkin bisa ribuan ini. Oke, kita kembali membahas data case. Itu kalau yang namanya di sini bahasa ITSL-nya adalah table. Di table ini apa aja yang bisa disetting? Size-nya, table text size daripada ini bisa disetting ya. Text ini bisa kita setting. Habis itu use border dengan tidak. Use border itu kalau di checklist pakai border. Ini pakai garis-garis ini. Ya, garis-garis tengah. Jadi kalau tidak mau pakai border, kita hilangkan aja. Kita ambil setting. Oke, sukses. Terus kita preview. Kita perhatikan tanpa border. Nah, ya. Suka yang mana? Pakai border atau tidak? Silakan teman-teman yang menentukan. Oke. Tadi terus ada background text color-nya kita bisa rubah ya, teman-teman ya. Jangan salah, ini jadi rubah. Mau dibikin warna ini, boleh warna persen. Kita belajar dulu nih penentuan warna. Kalau warna seperti ini, nah ini warna orange daripada warna orange logo ITSL itu. Ini dia kode RGB-nya ya. R-nya 230, G-nya 120, B-nya 23. Ya, RGB red, green, blue ya. Jadi di 230, 120, 23. Kita ganti. Kita bisa ganti di table tadi pakai teks warna itu ya. Kita ganti aja 230. Ini tadi 230 sama 230 120 ya. 120 udah 23 ya. Oke, 23 ini dia. Oke, kita update setting. Lupa tak.
Header text color. Apa yang berubah? Header text color. Nah, ini headernya atasnya ya. Nah, ini warnanya berubah jadi warna. Nah, teman-teman mau warna apa boleh ya, tinggal berkreasi aja. Bisa dicatat dulu kode RGB-nya, bisa dicari juga di internet. Misalnya mencari satu warna, misalnya dari desain teman-teman itu mau mencocokkannya, mau mematchingkan dengan desain, itu bisa ya. Misalnya satu gambar kita nggak tahu nih kode RGB-nya, tinggal di browsing aja di internet, cari kode RGB warna, itu pasti ada, gratis. Atau bisa dengan cara meraba. Meraba itu gini aja, kita tinggal geser aja nih mau warna apa, ini hasilnya gitu. Ya kalau putih di ujung sudut kiri atas, hitam sudut kiri bawah, ya. Ini kayaknya warna apa ya? Hitam di bawah, bagian bawah ya, di atas. Nah ini orange ya, orange juga. Nah kalau kita mau merah, nah ya, tinggal aja, tinggal geser posisinya ya. Nah, gitu ya, tinggal diraba aja. Atau kalau mau ditambah nih geser, yang bisa digeser, tapi tinggal diraba aja. Gitu, ya. Tinggal dicari aja. Tapi kalau mau betul-betul pas dengan desain atau mau matching dengan desainnya, tinggal cari aja dulu di browsing aja di Google aja. Kode warna ya, kode RGB warna. Udah ketemu, tinggal upload gambarnya, dia akan kasih tahu warnanya ini gitu. Jadi segitu mudahnya hidup dengan internet sekarang. Oke, silakan nanti teman-teman berkreasi, kita coba ya. Ada setting, kalau jangan lupa setiap ganti warna ada setting, ada preview dulu biar tahu cocok apa enggak. Ya. Nah, itu warnanya keren juga ya. Nah, terus apa lagi yang bisa diubah? Warna sudah pasti. Ini warna teks, body text color. Body text color ini maksudnya apa? Oh ini kan ya, ini ya. Bukan ya, sebentar. Body text. Iya betul. Terus table border. Nah, oke. Table border adalah kotaknya gitu ya. Habis itu kalau ini body text color di bawahnya. Kita coba aja di bawah. Nah, setting. Nah, ya. Jadi silakan berkreasi dengan warna sendiri. Concern dan nama juga kita rubah warnanya. Ya, bisa. Nah, ini warna desain ya. Terus ini warna outline ya. Outline itu garis daripada outline-nya ya. YC-nya warna orange, habis itu dia di garis putih pilihnya ya. Sama kayak casual seperti itu kan, Q-nya itu garis putih dan orange. Jadi dia di matching itu. Silakan teman-teman berkreasi sendiri. Nah kalau nama saya nggak banyak kreasi, kasih warna hitam putih aja ya. Warnanya putih itu di border dengan warna hitam. Itu teman-teman silakan berkreasi. Terus ada satu lagi di sini, apa itu background opacity? Perhatikan teman-teman di sini. Di data KSO ini kan putih ini kan bisa kita agak kurangi opacity. Tapi cuma bisa satu setting ya. 1,5 gitu ya. Jadi 0,5. Bagaimana kalau dia settingnya 0,5? Kita lihat ya. Kita teruskan. 0,5. Oke. Kita coba lihat. Kita terkait. Nah, jadi dia agak transparan ya. Nah, begitu tuh. Silakan teman-teman maunya yang gimana, mau transparan seperti itu boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau warnanya selain warna hitam kayaknya transparan seperti itu nggak bagus ya. Coba kita ubah ke warna hitam, dia enak juga ya. Kita ganti ke warna hitam, sebentar kita mengenai sini. Habis itu kita turunkan ini hitam. Betul ya. Update setting. Habis itu kita preview. Ya kalau hitamnya bagus-bagus aja ya. Tapi lebih bagus kalau dia apa namanya opacity-nya itu satu gitu. Kita lihat ya. Ada setting, dia ada di jelas. Tapi terserah sukanya yang mana, bebas aja silakan ya. Nanti tentukan sendiri. Saya rasa itu aja ya untuk setting-setting dan layout. Rasanya itu ya. Pemilihan background juga jangan apa namanya, tinggal pilih aja teman-teman. Ada 4 ya buat free member, itu bisa pilih ya 4, 1, 2, 3, 4. Baik. Sekarang kita beralih ke chaser. Kita sebagai chaser.
Itulah kelebihannya iCase. Ya. Selama ini chaser itu tinggal teriak, mana linknya, mana linknya, dikasih cancel kan, chasernya udah diam ya, udah nggak balas lagi. Harusnya kan ketika amatir radio itu, ketika menerima caser kan, ya kita harus membalas ya. Sekarang kita tinggalkan dari zaman chaser yang tidak membalas, bahkan e-caser tidak dibalas, iCaser tidak dibalas ya. Elektronik caser tidak dibalas. Ini kelewatan itu. Kalau kita tidak membalas, ya ngapain kita minta caser gitu ya. Nah, inilah kelebihan daripada iCaser 2.0. Jadi teman-teman chaser, bahkan sebelum aktivatornya memberi kita caser, kita sudah bisa duluan mengirim. Begini caranya ya. Teman-teman geser ke chaser lock. Misalnya ini dieksportable, terus chaser lock. Saya pernah dan terkonfirmasi dengan Y-Sifat EGN. Ini aktivasi apa? Gitu, tinggal klik detail. Kita lihat, ini gua kelelawar. Nah, saya terkonfirmasi dengan Y-Sifat EGN/P di gua kelelawar. Oke, saya pernah lakukan bagian. Oke, nah, terus kita lihat detail. Kita bisa lihat juga nih ya, apa namanya ya, ini aktivatornya ya. Kita lihat, terus kita bisa lihat juga detail case-nya di sini. Nah, ini YC dengan YC-PGN, ya ini detail case. Oke, nah, ini yang akan kita balas ya. Kita lihat, kita bagaimana cara membalasnya? Nah, ini dia. Kita klik di kata cacer lock, kita klik gambar pensil ya. Kalau chaser lock satu-satu ya teman-teman ya. Kita klik edit your chaser design. Ya kan nampak ya tulisannya edit your chaser design. Ya, kita mau membalas siapa duluan. YC5 EGN. Kita klik setting. Nah, kita mau pakai apa? Tadi saya sudah sempat setting ya untuk untuk chaser kita ya, sebagai aktivator. Tinggal pakai aja teman-teman yang free membership ya, tinggal pakai template 1. Bisa pakai template 1, habis itu kita update setting. Tinggal langsung aja, nggak ada masalah. Kalau tadi sudah setting, tapi kecuali teman-teman mau mengganti background, ya baru di customize. Tapi kalau nggak mau ganti background, lo tinggal pilih, ya tinggal pilih aktifkan. Wah, kalau yang free membership udah aktif ya tinggal update saja. Artinya ini sudah bisa di-download oleh aktivator kita punya caser card sebagai caser. Kita lihat, kita klik lagi di exportable lock, kita pindah ke caser lock. Perhatikan di sini outbox-nya sudah terisi. Artinya kalau outbox kita sudah menyala seperti ini, inbox YC EGN itu sudah menyala di sana. Ya, dia tinggal download. Ya. Kita lihat bagaimana bentuk caser card-nya, kita download aja di sini. Kita lihat, kita buka. Nah, perhatikan. Ini YC, ini tanpa slash P ya, pas dia ketinggalan. Pakai slash P dia nggak pas. Kita ulang lagi dari sini, kita coba ya balas punya YD5K ya. Klik edit. Habis itu kita pakai template ini, kita aktifkan dulu update setting. Terus kalau memang kita mau mengganti berkas, tapi kalau enggak usah ya, kita ganti misalnya kita background 3, background 3 reset, yes, review, udah cukup aja dulu ya, kita update setting lagi, habis itu kita ke si Jadi harus dipastikan teman-teman ketika membuka edit ini template-nya ini diaktifkan dulu. Aktif update setting. Ya, seperti itu. Ya, kalau dia sudah aktif ini terus aktif. Kalau teman-teman yang premium itu semua kebuka lah ya. Kayak saya ini kan kebuka semua. Jadi harus pilihnya gini. Nah, jadi pilih aktif dulu yang mana. Ya, tapi mungkin untuk teman-teman yang free kayaknya enggak. Oke. Saya rasa sudah cukup ya bagaimana cara setting apa namanya
baik setting case kita sebagai partner maupun kita sebagai cases. Nah, segitu aja. Saya rasa tidak berlama-lama. Mudah-mudahan platform ini bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi, tetap semangat. Bicara lihat, bicara lihat.